Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati TK, SD, SMP, Islam, Khair Ummah, Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah, ayah bunda yang berbahagia. Tema kajian kita tentang Al-Usratul Muti'ah, keluarga taat. Kita mencoba menggali inspirasi dari surat An-Nisa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu mengambil inspirasi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di dalam membangun pribadi kita dan juga rumah tangga kita. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidup. Nah, Al-Quran diturunkan sebagai buku pedoman dan buku petunjuk itu. Kalau ingin membangun, merenovasi, melakukan perbaikan-perbaikan, maka kita perlu merujuk kepada kitab sucinya, kepada user manualnya, ibaratnya seperti itu. Nah, pada pagi ini kita mencoba melihat surat An-Nisa sebagai sumber inspirasinya. Ya, kenapa demikian? Kita perlu melihat maqasid dari ayat-ayat ini, terutama yang berkaitan dengan hubungan keluarga. Terutama yang berkaitan dengan hubungan keluarga. Penting hadirin kita memahami maqasid atau tujuan itu. Ya. Kenapa kita perlu memahami tujuan? Kita kalau tahu tujuan, kira-kira sampai apa tidak sampai, Pak? Tidak sampai, mau nggak tahu tujuannya kemana. Di dalam status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ada maqasid, ada wasail, ada tujuan dan juga ada sarana yang harus dilakukan. Nah, penting untuk memahami maqasid itu. Kalau dalam klasifikasinya Imam Syatibi rahimahullah, di dalam kitab Al-Muwafaqat ketika beliau mengkaji dan membahas tentang tujuan-tujuan syariah, maqasidus syariah, di antaranya ada hifdun nasli. Beliau membuat kategori, ini tujuan Allah, ini tujuan manusia di dalam melakukan sesuatu. Allah punya tujuan. Hamba yang disebut dengan mukallaf boleh jadi juga punya tujuan di dalam melakukan sesuatu. Kalau tujuan Allah itu tetap tidak berubah. Yang berubah itu biasanya tujuan siapa? Tujuan manusia. Maka kemudian ada kaidah kullu qasdin yukhalifu qasdas syari'i fahuwa batilun. Setiap tujuan yang tidak selaras dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah maka batil, maka keliru. Maka agar kita tidak keliru, kita pahami dulu apa tujuannya, kemudian kita berusaha menyelaraskan tujuan kita dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Nah, di sini kemudian ada perilaku atau perbuatan, kemudian ada tujuan. Kalau dibuat matrik itu, ada perbuatannya benar, tujuannya juga benar. Ada perbuatannya benar, tapi tujuannya salah. Ada tujuannya salah, tapi perbuatannya benar. Boleh jadi seperti itu. Contohnya, Sholat duhur 4 rakaat diawali dengan niat rukun syaratnya dijaga. Secara perbuatan betul atau salah? Betul. Tapi tujuannya untuk apa sampai sholat? Biar sehat. Salah atau benar? Salah. Yang didapat apa? Ya sehat. Ya sehat. Kenapa sampai panjenengan puasa dan bagaimana berpuasa? Oh, saya puasa ini kalau Ramadan niatnya malam hari saya berniat, prakteknya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Terus untuk apa sampai puasa? Loh, agar sehat. Yang didapat apa? Ya sehatnya. Puasanya sah apa tidak sah? Secara fikih sah, tidak usah mengulangi. Tapi dapat pahala apa tidak? Tidak dapat pahala.
Tapi kalau ditanya apa sampai apa niatnya? Niatnya lillahi ta'ala. Sampai enggak kepada Allah? Sampai. Sehat enggak? Ya sehat. Kalau niatnya akhirat, dunianya juga dapat. Nah sekarang panjenengan membangun keluarga. Sekarang saya tanya, apa tujuan keluarga coba? Apa tujuan keluarga? Ibadah. Ya, ibadah itu kan ada dua kategori ya. Ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang umum. Ya, ibadah yang khusus berupa ritual, ibadah yang umum semua perbuatan dan pekerjaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tujuannya ibadah bagus, tapi harus dipastikan perjalanan keluarga itu betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tujuan keluarganya bukan untuk ibadah, kira-kira praktek yang dilakukan sama atau beda dengan yang tujuannya ibadah? Ya berbeda, yang satu tujuannya ibadah, yang satu bukan. Ya, yang satu bukan. Yang satu dijaga betul, bukan hanya aspek materi yang dipenuhi dalam rumah tangga itu, tapi juga keyakinan, keimanannya, ibadahnya juga dijaga dengan baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kaitannya dengan keluarga, surat An-Nisa pun juga ada maqasidnya, ada tujuan-tujuannya. Paling tidak ini. Ya, apa tujuannya? Oh, menggambarkan tentang keluarga yang dibangun atas asas takwa. Kalau orang paham membaca surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa untuk apa? Untuk menyelami tujuan ini. Dibanding dengan sampai kenapa membaca surat An-Nisa untuk jimat? Kira-kira yang didapat sama beda? Beda. Quran untuk jimat dengan Quran diselami maqasid dan tujuannya, nanti perbuatannya berbeda. Nah, ini paling tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa memberikan gambaran kepada kita tentang keluarga yang dibangun atas asas takwa, perlindungan anak yatim berupa harta dan masa depan mereka, perlindungan kepada perempuan terkait dengan waris, hak milik, mahar dan sebagainya, perlindungan keluarga dari dampak dinamika berumah tangga, hubungan waris dan takaful antar anggota keluarga, perlindungan masyarakat dari perbuatan-perbuatan maksiat, hubungan sosial, ada takaful, tarahum, tanasuh, adil, ihsan dan sebagainya. Nah, ini paling tidak itu. Tapi kalau kita bahas semua, nggak mungkin selesai sampai jam 9. Ya, kalau jam 9 malam kemungkinan selesai, ya. Tapi kita berhenti di tengah jalan. Nah, masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat struktur keluarga di dalam Islam. Ya, struktur keluarga di dalam Islam. Ada orang begini, keluarganya itu sama, komposisinya adalah laki-laki dan perempuan. Tapi yang satu diikat oleh pernikahan, yang satu tanpa nikah. Dua-duanya bisa menghasilkan anak apa tidak bisa? Bisa. Tetapi kemudian status keluarga itu sama atau beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Beda. Apa yang membedakan? Akadnya. Jadi akad itu penting. Okay? Akad itu penting untuk membedakan antara yang halal dan yang haram, yang sah atau yang tidak sah. Itu yang menentukan apa? Akad. Okay? Yang menentukan adalah akad. Nah, akad itu kaitannya dengan cara, kaitannya dengan mekanisme dan sebagainya. Panjenengan kalau lihat berita pejabat-pejabat yang ditangkap oleh KPK, tidak selamanya mereka ditangkap itu karena ngambil duit. Tidak selamanya. Ada yang ditangkap itu kenapa? Karena salah caranya, salah prosedurnya. Padahal dia nggak ngambil duit. Misalnya ya, kalau belanja 100 juta uang negara itu harus melalui tender. Kok orang itu nggak tender? Salah apa tidak salah? Salah. Bisa ditangkap itu meskipun nggak ngambil duitnya. Makanya kan audit itu ada audit sistem, ada audit keuangan. Ini caranya tepat apa tidak tepat? Nah, hadirin yang dirahmati Allah, keluarga pun juga begitu. Ada cara, dan cara yang membedakan itu adalah akad. Akad itu kalau dalam hubungan keluarga disebut dengan mitsaqun ghalidha. Al-mitsaq artinya perjanjian, al-ghalidh artinya kuat, kokoh, ya. Kuat dan kokoh serta teguh. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini ada beberapa tafsiran para ulama
di dalam memahami dan memaknai mitsaqan ghalidha itu. Ya, Mujahid dan Ibnu Zaid rahimahumullah mengatakan kalimat Allah yang dengannya seseorang menjadi halal. Makanya ketika khutbah wada itu, di antara kalimat yang disampaikan oleh Nabi di dalam khutbahnya, ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Takutlah kalian kepada Allah di dalam mengurus perempuan, ya, dalam mengurus istri, karena kalian mengambil mereka sebagai istri itu dengan amanah Allah dan menjadikan hubungan dengan mereka itu dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus berhati-hati di dalam mengelola istri itu. Bapak-bapak, mengelola istri itu gampang atau angel? Nah, kalau angel kok mau panjenengan? Sudah tahu angel masih mau. Bu, ternyata panjenengan angel, kata bapak-bapak. Awas nanti kalau pulang, kata ibu. Ya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah. Jadi bertakwalah kepada Allah. Ini selaras dengan awal ayat yang dibaca tadi, untuk menggambarkan hubungan laki-laki dan perempuan hingga kemudian menghasilkan keturunan. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia. Jadi yang diingatkan oleh Allah bukan hanya orang yang beriman saja loh ya. Manusia secara umum itu diingatkan oleh Allah. Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu, dalam penjelasan tafsir Sya'rawi ketika menjelaskan tentang Bani Israel yang angel susah disuruh beriman kepada Nabi Muhammad, itu ada ayat yang memerintahkan wahai manusia makanlah yang halal dan yang baik. Di antara rahasia yang diungkap oleh Sya'rawi itu mengatakan begini, wahai Bani Israel, okelah kalian enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tapi ingat ada ajaran Allah yang bermanfaat bagimu terkait dengan kesehatan fisikmu. Makanlah yang halal dan yang baik. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau ini kemudian kita tarik pada ayat ini, wahai manusia, kalau toh misalnya kamu tidak beriman kepada Allah, tapi berhati-hati. Takwa itu kan hati-hati ya. Hati-hatilah ketika menjalin hubungan laki-laki dan perempuan. Kenapa? Dampaknya itu loh parah. Kalau ternyata tidak diikat oleh ikatan yang benar, itu bermasalah betul. Secara kesehatan bermasalah, secara sosial juga masalah. Apalagi kalau dikaitkan dengan hukum-hukum yang lain, tentang akte kelahiran, tentang perwalian, tentang kemudian nanti jadi saksi, tentang waris dan lain sebagainya, rentetannya panjang. Makanya manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga yang berpendapat mitsaqan ghalidha itu artinya adalah anak. Kenapa demikian? Karena anak itu menjadi sebab kehormatan dan penguat kasih sayang. Ya, artinya begini. Berhati-hati dalam berumah tangga itu. Jangan kemudian mudah terjadi keretakan. Kenapa? Karena ada anak. Anak itu ikatan yang sangat kuat. Makanya biasanya hadirin, perpecahan dalam rumah tangga itu tidak terjadi. Kenapa? Karena masing-masing itu ngeman anaknya, seakan anaknya. Jadi anak itu merupakan ikatan yang paling kuat. Mitsaqan ghalidha itu satu versi tafsiran. Kemudian ada juga Syekh Zamakhsyari rahimahullah mengatakan mitsaqan ghalidha adalah hak untuk bersama-sama dan hak di dalam membangun hubungan suami istri. Nah, ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita membangun keluarga, maka bangunan pertama yang disebutkan dalam surat An-Nisa itu adalah kaitannya dengan mitsaqan ghalidha. Ini ikatan yang sangat kuat. Karena ikatan yang sangat kuat, maka berhati-hati. Ya, berhati-hati. Kalau misalnya terjadi perceraian, cerai itu bukan hal yang negatif loh ya, selama sebab-sebabnya tepat. Ya, selama sebab-sebabnya benar. Yang bermasalah itu bukan cerainya, tetapi cara di dalam mencerai atau sebab-sebab yang melatar belakanginya itu kemudian. Jadi misalnya bukan aib kalau misalnya ada orang itu cerai ketika memang ada masalah dan tidak mungkin disatukan. Nah, makanya kemudian dalam Al-Quran juga ada hal yang terkait dengan seperti itu. Tetapi keutuhan rumah tangga itulah yang
yang diharapkan karena tujuan syariah itu diantaranya adalah hifdun nasli, menjaga keturunan dan menjaga keluarga, menjaga institusi keluarga. Ingat ya, institusi keluarga itu banyak yang tidak suka loh ya. Banyak yang tidak suka. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kalau bisa keluarga itu diubah. Komposisinya bukan laki-laki dan perempuan, tapi komposisinya itu apa? Laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Ada juga yang mencoba seperti itu. Ya alhamdulillah kalau di Indonesia masih dijaga betul ya. Masih banyak ulamanya, masih banyak kiainya sehingga dijaga betul aturan dan undang-undang itu dijaga. Tetapi ada namanya Syekh Jasim Al-Mutawi, seorang beliau seorang konsul dalam bidang keluarga dan juga remaja. Beliau mengatakan begini, hati-hati. Beliau orang Arab ya, mengingatkan orang Arab, tapi juga perlu kita berhati-hati. Kata beliau begini, 20 tahun ke depan gerakan yang trennya naik terus itu 3 ya. 20 tahun ke depan itu tren yang terus naik itu ada 3. 1 ateis, 2 hubungan sesama jenis, dan yang ketiga adalah narkoba. Ini yang trennya naik terus. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dijaga dengan baik keluarga kita, maka akan mudah terserang dengan hal ini. Kita sebagai orang tua itu kan tugasnya hanya ikhtiar. Masalah nanti ke depan wallahu a'lam, yang penting selama kita hidup kita terus berusaha untuk menjaga. Dan bagaimana menjaganya? Cara menjaganya itu Bapak Ibu kita awali dari asas dan pondasi. Keluarga itu kita awali dengan asas dan pondasinya. Apa asas dan pondasinya? Asas dan pondasinya adalah takwa. Ibarat bangunan, kalau gambaran surat At-Taubah itu ada ayat yang menyebutkan afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah. Apakah sama ya orang yang mendirikan bangunan dengan pondasi takwa dengan orang yang mendirikan rumah di tepi jurang yang rapuh yang hampir saja roboh? Kira-kira yang kokoh, yang kuat yang mana, Bang? Yang takwa, atas landasan takwa, atas landasan kehati-hatian. Kehati-hatiannya itu dari kapan? Dari sejak memilih jodoh. Hati-hatinya sejak kapan? Sejak memilih jodoh. Makanya ada seorang ulama ketika ditanya, "Wahai Syekh, tolong tunjukkan aku bagaimana cara mendidik anak. Anakmu usianya berapa tahun? Berapa lama? Berapa tahun? 4 tahun. Kata Syekhnya, terlambat kalau kamu tanya sekarang. Terus kapan seharusnya saya bertanya? Sebelum kamu nikah. Jadi menyiapkannya kapan? Sebelum nikah. Panjenengan dulu nyiapkannya sejak kapan, Pak? Ayo, sejak kapan nyiapkannya? Setelah nikah. Keliru atau salah? Terus kalau salah diapakan? Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, tapi kan ada bangunan yang bisa direnovasi kan? Artinya kemarin misalnya pondasinya kurang kuat ya, kita tambah digali lagi. Okay. Ya, jadi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan kalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa itu sebagai jaminan, takwa itu sebagai jaminan. Takwa itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya luas loh ya, bukan hanya sekedar keimanan tetapi juga ada unsur akhlaknya juga. Makanya kalau bahasa hadis Nabi, bila datang kepadamu orang yang kamu rela dan kamu terima agamanya dan akhlaknya, bukan hanya agamanya loh ya, akhlaknya juga. Akhlak itu kan katanya dengan tanggung jawab, kaitannya dengan amanah, kaitannya dengan bagaimana memperlakukan istri itu. Jadi bukan hanya sholatnya saja loh ya yang dilihat loh ya, tapi bahasa hadisnya itu adalah takwa dan akhlaknya. Maka kamu terima kalau dua hal itu kamu temui pada diri dia. Tapi kalau kemudian ternyata dilihat orang ini sholatnya bagus tapi tidak bisa menghormati perempuan, tidak bisa menghormati istri, tidak bisa menghormati keluarga, ya masalah. Ya masalah.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takwa menjadi dasar dan menjadi jaminan di dalam ikatan-ikatan keluarga dan sosial. Di sini kemudian innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini perlu kita hadirkan, semoga Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Kita hadirkan dalam keluarga dan rumah tangga kita bahwa keluarga kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kelima. Ibu-ibu, ini sengaja ada ayat dalam surat An-Nisa tentang keluarga itu saya lewati. Walaupun tadi oleh Qori nggak dilewati. Ya. Karena rawan kalau saya sampaikan di sini. Sengaja saya lewati. Kita langsung ke sini saja ya. Nanti saya agar tidak disuruh pulang sama ibu-ibu. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu. Jadi begini, ayat ini bicara tentang anak yatim. Ya, bicara tentang anak yatim. Kadang anak yatim yang ditinggal wafat oleh ayah ibunya, mereka juga ditinggali harta warisan. Ya. Status mereka ketika usianya masih kecil tergolong safi. Safi itu jamaknya sufaha. Arti safi sufaha itu orang yang belum sempurna akalnya. Kalau disuruh megang duit itu hilang. Tidak bisa membelanjakan dengan baik. Atau juga masih kecil ya, belum sempurna akalnya. Nah, anak yatim seperti ini yang boleh jadi memiliki warisan, ini diasuh, pengasuhnya itu disebut dengan wali. Makanya kemudian ada sebutan wali murid atau wali santri. Jadi sebetulnya kalau pertanyaannya itu adalah orang tua, maka yang mengisi diisi apa? Diisi nama bapak dan ibunya. Kalau pertanyaan adalah siapa wali muridnya, itu bukan bapak dan ibunya, tapi pengasuhnya yang mendapatkan amanah untuk mengasuh yang bersangkutan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, para wali murid lagi. Para wali yang mengasuh anak yatim ini yang juga menjaga harta anak yatim, diingatkan oleh Allah, harta mereka ini kalian jaga. Bagaimana cara menjaganya? Kalau mereka masih kecil, jangan dikasihkan uangnya, nanti habis hilang. Terus kemudian apalagi yang harus dilakukan? Ya kamu investasikan hartanya. Ya, kamu investasikan hartanya. Kemudian untuk mereka diberi makan dari mana? Dari hasil pengelolaan itu. Makanya ayatnya bunyinya warzuquhum fiha. Bukan warzuquhum minha. Ya. Nah, di dalam tafsir itu disebutkan gini oleh Ar-Razi. Jadi begini. Kalau kalimatnya warzuquhum minha, maka untuk menghidupi anak yatim itu diambil dari pokok harta. Kalau pokok harta diambil, lama-lama bagaimana? Habis. Tetapi bahasanya adalah warzuquhum fiha. Makna warzuquhum fiha dari mana? Dari hasilnya. Artinya diapakan harta itu? Diputar, dikelola. Nah, ini didukung oleh hadis yang saling menguatkan satu sama lainnya sehingga derajatnya itu hasan ya, bahwa investasikan, gunakan untuk modal dagang harta anak yatim yang kamu jaga itu. Di sini kemudian ada keuangan sosial di dalam Islam, investasi sosial, artinya wahai pengasuh anak yatim, harta anak yatim ini kamu kelola, ya. Kemudian hasil dan pokoknya kembalikan kepada mereka. Kamu tidak usah. Ini disebut dengan al-ibdo namanya. Kalau secara fikih disebut dengan al-ibdo. Tapi kalau pengasuhnya ini orangnya miskin, ya nggak apa-apa kamu makan dengan cara yang patut, ya. Nggak apa-apa pengasuh anak yatim itu memakan harta dari anak yatim yang dikelola kalau memang mereka itu miskin dan membutuhkan untuk itu, tapi dengan cara yang patut. Nanti di dalam surat An-Nisa ini disebutkan seperti itu. Tapi kalau kaya jangan. Bahkan kalau bisa kamu investasikan, nanti hasilnya kamu kasihkan ke dia. Kalau toh rugi, upayakan kamu yang mendanggungnya. Ya.
Sehingga harta anak yatim itu menjadi utuh. Seperti ini Bapak Ibu juga terkait dengan harta dan kekayaan kita. Ayat ini juga mengajarkan secara umum kita itu diperintahkan untuk berinvestasi. Makanya di dalam hadis yang sahih itu ada penjelasan orang yang mendapatkan barokah rezeki itu diantaranya yang bersangkutan kalau panen sepertiga untuk konsumsi, sepertiga untuk donasi, dan sepertiga untuk investasi, dikembalikan untuk mengelola lahan dan sawahnya itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Panjenengan begitu juga, agar barokah itu ada alokasinya. Kalau punya penghasilan untuk konsumsi, untuk donasi, dan untuk investasi. Kalau ibu-ibu bertanya, Ustadz, penghasilan suami saya itu cukupnya hanya konsumsi saja, apakah tidak berkah? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tidak berkah, kemungkinan yang kedua kurang banyak gajinya. Nggak tahu yang mana ini. Nah, apakah penghasilan yang banyak itu dianjurkan? Ya, surat Al-Mu'minun ayat 4 itu ada ayat yang bunyinya walladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu dalam terjemah itu orang yang bayar zakat, tetapi dalam tafsir Sya'rawi artinya bukan bayar zakat, tapi walladzina, yaitu orang-orang yang untuk berzakat mereka giat bekerja. Artinya orang mukmin itu sungguh-sungguh dalam bekerja guna mendapatkan penghasilan lebih agar bisa zakat. Nah begitu. Makanya hadirin yang dirahmati Allah SWT, panjenengan kalau bekerja, sebagai suami kalau bekerja harus tahu makosidnya, harus tahu tujuan kerja itu apa. Tujuan kerja agar bisa zakat. Jadi panjenengan hadirin yang dirahmati Allah, kalau naik kendaraan itu mau berangkat kerja dari rumah menuju tempat kerja, niat agar bisa zakat. Niat agar bisa zakat. Tapi para suami sekarang tuh lain, Pak. Berangkat kerja itu niatnya bukan agar bisa zakat, biar bisa nikah lagi gitu. Gitu ya. Keliru, diingatkan Bu ya. Diingatkan, Pak, kalau berangkat kerja niatnya apa? Agar biar bisa bayar zakat. Setelah bisa zakat ngapain? Ini pengaruh kepala sekolah atau pengaruh? Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ini ada ayat, kita coba gali inspirasinya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku, hendaknya takut kepada Allah siapa orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Jadi hadirin, kita ini sebagai kepala rumah tangga, bapak dan ibu yang sudah punya istri, punya suami dan punya anak, hendaknya ada kekhawatiran kalau anak-anak yang kita lahirkan itu lemah. Lemah apanya? Di sini sebutkan dzurriyyatan dhi'afan. Nah, kalau dalam kajian tafsir itu ini disebutkan dalam bentuk nakirah. Nakirah itu undefinitif, di antara maknanya atau fungsinya adalah menjelaskan tentang semua jenis kelemahan. Semua jenis kelemahan. Artinya kita para orang tua itu perlu takut kalau anak yang kita tinggalkan itu lemah imannya, lemah ibadahnya, lemah pendidikannya, lemah ekonominya, dan lemah hubungan sosialnya, dan kelemahan-kelemahan yang lain. Artinya kita sebagai orang tua itu punya kewajiban untuk menyiapkan anak-anak ini, hadirin yang dirahmati Allah, agar kuat pada semua bidang dan aspek kehidupannya ini. Anak kita itu kuat imannya, kuat ibadahnya, kuat akal dan intelektualnya, kemudian kuat harta dan kekayaannya. Begitu. Nah, kekuatan kita menyiapkan anak agar kuat imannya itu fungsinya untuk apa? Kalau dalam surat At-Tur ayat 21,
walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang tua yang beriman dan diikuti oleh anak-anak yang beriman, maka bila orang tuanya masuk surga, anak ini diikutkan, Pak. Kenapa? Karena sama-sama imannya. Panjenengan dengan keluarga itu hanya ingin kumpul di dunia atau di akhirat? Dunia akhirat. Kalau sudah pengen-pengennya seperti itu, keimanannya itu harus kuat imannya, kuat juga ibadahnya. Ya, makanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika meninggalkan anak dan istri di tengah padang pasir, tidak ada tanaman, tidak ada makanan. Beliau berdoa kepada Allah. Bayangan kita, Pak, kalau kondisi suami, istri dan anak-anak di tempat yang tidak ada makanan kemudian berdoa kepada Allah, yang diminta pertama apa? Makanan. Oke. Yang diminta pertama makanan. Panjenengan anak mau ujian ini, yang diminta apa, Pak? Lulus. Ya. Setelah anak lulus, yang diminta apa? Apa yang diminta? Kan lulus SD kok kerja. Nah ini kan SD akhirul ummah kan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Ibrahim resepnya beda. Ya. Di tempat yang tidak ada tanaman, yang diminta pertama kali Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, semoga mereka salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, semoga hati sebagian manusia senang pada mereka. Baru kemudian yang ketiga, warzuqhum minas tsamarat. Berilah mereka makanan, buah-buahan, la'allahum yashkurun. Semoga bersyukur. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau anak kita mau ujian, doanya begitu. Ya Allah, anak saya mau ujian. Semoga anak saya rajin sholat. Semoga disenangi orang. Semoga lulus dan mudah ujiannya, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tambahnya doanya begitu, Pak. Sekarang ada ujian atau enggak ada, Pak? Enggak ada ya. Iya, memang hidup sudah ujian, enggak perlu ujian sekolah. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikuatkan, menyiapkan apa? Anak generasi yang kuat imannya. Ya. Tetapi hadirin, bahwa kita manusia ini hanya melakukan upaya. Yang penting berusaha dan berupaya. Tapi kalau hasilnya kan Allah yang menentukan. Ya. Nabi Nuh apa salah ketika anaknya tidak beriman kepada Allah? Tidak salah, sebab beliau sudah melakukan apa? Melakukan upaya. Yang salah itu kalau enggak upaya, kemudian anak tidak beriman. Tapi kalau panjenengan tidak berupaya kok anaknya beriman, itu luar biasa rezeki panjenengan tuh. Ya. Nah, hadirin Bapak yang dirahmati Allah, kuatkan imannya. Kita harus takut kalau iman anak kita itu tidak kuat. Apalagi zaman sekarang ya, tantangan-tantangan cukup berat. Kalau tidak disiapkan dengan baik, khawatir mereka mudah putus asa dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Kuat imannya, kemudian juga kuat apanya? Kuat fisiknya juga. Oke, dijaga juga kesehatannya. Sebab hadirin, fisik kita itu juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terhadap tubuh kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah apa tidak? Iya. Berarti tubuh kita itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak kita pun juga demikian. Makanya kemudian Al-Qur'an ada ajaran, makanlah yang halal dan makanlah yang thayyib. Halalan thayyiban. Seringkali kita itu hanya memperhatikan yang halal saja, yang thayyib tidak. Yang thayyib tidak. Ya, contohnya begini, hadirin yang dirahmati Allah. Kita terbiasa makan itu jam 8 malam, jam 9 malam, jam 10 malam. Yang dimakan itu daging kambing. Daging kambing itu halal atau tidak halal? Halal. Cuma kalau dimakan malam seperti itu, thayyib apa tidak thayyib? Wah, ini kata keluyuran, suka keluyuran malam cari makanan ini. Ya. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan Al-Qur'an adalah halalan thayyiban. Thayyib itu bisa kaitannya dengan waktunya, bisa kaitannya dengan komposisinya, bisa juga dilihat dari jumlahnya. Halal tapi jumlahnya kebanyakan, dia enggak thayyib juga.
Ya. Nah, anak kita pun juga begitu hadirin, disiapkan kesehatan dan kekuatan fisiknya. Sehingga orang tua pun harus cerewet. Kalau anaknya angel mandi, jarang mandi, itu harus cerewet juga. Biasanya yang cerewet itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Keluarga yang bila ibu-ibunya masih cerewet itu aman, Pak. Ya, dipertahankan itu. Tapi kalau ibu-ibunya sudah tidak cerewet lagi, itu gampang rusak itu keluarga itu. Kata ibu-ibu, alhamdulillah. Ternyata dapat dalil. Ya, kalau mau dikasih dalil ditambahi al cerewetu barokah ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Jadi anak-anak dikuatkan imannya. Kita takut kalau anak kita lemah imannya, kita takut kalau anak kita lemah fisiknya, kita juga harus takut kalau anak kita itu lemah akhlaknya. Lemah akhlaknya. Karena dengan akhlak orang itu bisa tinggi dan unggul, bisa menjangkau derajatnya orang yang banyak puasa sunnah atau sholat sunnah. Dengan akhlak. Dengan akhlak juga orang itu hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa terjaga harta dan kekayaannya. Meskipun kalau dalam bahasa hadis Nabi, meskipun kamu tidak punya dunia, secara finansial itu bermasalah, tetapi bila ada akhlak yang baik, ada amanah, ada kejujuran, makanannya baik, itu enggak masalah. Nah, hadis sahihnya itu begitu. Jadi apalagi ya anak-anak kita hadirin ya. Kalau dalam dunia pekerjaan itu, di ranking Pak, kira-kira oleh perusahaan yang paling dibutuhkan itu apa? Akhlak atau ijazah? Yang nomor satu itu akhlak. Yang nomor satu itu amanah, trust, kepercayaan. Bahkan ijazah itu kadang hanya nomornya nomor sekian, malah kadang kalah sama sertifikat Pak. Ya, jenengan kuliah 4 tahun itu kalah dengan sertifikat yang didapat 3 bulan. Ya. Nah, tetapi akhlak itu yang penting juga begitu. Juga perlu dijaga agar anak-anak kita itu kuat juga hartanya. Agar anak-anak juga kuat hartanya. Kalau di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an, Allah itu bahkan membantu orang tua yang menyiapkan harta untuk masa depan anaknya. Dalam kisah Nabi Musa dengan Khidir, ya, masuk kampung minta bantuan tidak diberi, ketika melihat rumah yang mau roboh, apa yang dilakukan? Direnovasi. Apa alasannya kok merenovasi? Dia bilang, ini perintah Allah. Allah ingin, karena di bawah rumah ini ada harta yang disiapkan untuk anak yatim dan 2 orang tua itu orang yang baik. Allah ingin nanti kalau mereka tumbuh dewasa, harta itu bisa dinikmati oleh yang bersangkutan. Ternyata hadirin rahimakumullah, orang tua yang menyiapkan harta untuk masa depan anaknya itu dibantu dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak salah kalau ada orang tua mengatakan, lapo sampean kok ngotot dan ngoyo kerja. Kita jawab, untuk anak-anakku, untuk keturunanku. Salah apa tidak salah? Tidak salah. Untuk berapa turunan? Untuk 7 turunan. Kasihan yang ke-8 gak dapat bagian. Gak jadi masalah. Menyiapkan harta untuk masa depannya. Bahkan terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah itu mengatakan begini ketika yang bersangkutan, ya Rasulullah, hartaku banyak, anakku itu cuma 1 perempuan, boleh enggak aku sedekah 2/3 hartaku? Jangan. Kalau separuh ya Rasulullah, jangan. Kalau sepertiga itu sudah banyak loh ya. Dan alasan Nabi kemudian mengatakan, kalau kamu tinggalkan anak dan keturunanmu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka kekurangan kemudian bergantung kepada orang lain. Jadi tidak salah panjenengan bekerja kemudian nabung untuk persiapan anak. Hanya saja nanti etikanya kalau sudah nabung, sudah mencapai nisab, keluarkan zakatnya. Ya itu. Jadi kita tinggalkan anak-anak kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus khawatir bila mereka dalam kondisi lemah, tadi ya, lemah imannya, lemah ibadahnya, lemah akhlaknya, lemah sosialnya, lemah materinya dan sebagainya.
Tetapi yang lebih penting itu adalah bukan semata-mata meninggalkan harta, tapi tinggalkan pula cara menjaga harta kepada mereka. Sebab Al-Quran juga menggambarkan ada anak-anak yang bersangkutan mewarisi harta orang tuanya tapi tidak mewarisi cara orang tua di dalam menjaganya. Wah, ini alamat ini. Alamat. Kalau di dalam surat Al-Qalam itu ayat 17 sampai 33 cerita, ya, Ibnu Abbas bercerita ada 5 anak. Orang tuanya itu kaya, asetnya banyak, kebunnya luas. Orang tuanya ketika nanam selalu melibatkan orang fakir miskin bila panen. Tapi ketika jatuh pengelolaannya kepada anak-anaknya, di antara mereka ada bilang, besok kita panen. Kita berangkat pagi-pagi, jangan sampai kedahuluan orang miskin. Kita masuk kebun kita dulu, kemudian kita kunci mereka biar tidak mendapatkan bagian. Nah, itu dilakukan. Ternyata sampai di kebunnya hangus. Ya, artinya apa? Dia mewarisi harta orang tuanya, tapi tidak mewarisi cara orang tua di dalam menjaga harta dan kekayaannya. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengkhawatirkan masa depan anak-anak kita, terutama masa depan ukhrawinya. Nah, untuk urusan-urusan dunia kita persiapkan mereka agar kuat pada semua aspeknya, karena yang diinginkan oleh Allah itu adalah hendaknya kita takut bila meninggalkan dzurriyyatan dhi'afa. Tapi kemudian ini penting. Wal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Wahai para orang tua, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mengucapkan perkataan yang benar. Kenapa perlu mengatakan perkataan yang benar atau perlu menjaga perbuatan yang benar? Kalau kita menggunakan metode tafsir ayat dengan ayat, itu nanti ketemu ayat yang kaitannya dengan qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah ucapan yang benar, lakukanlah perbuatan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki perbuatan dan pekerjaan kalian dan akan mengampuni kalian. Artinya begini, kita ini kalau hanya mengandalkan pribadi kita menjaga anak itu, ya, menjaga anak itu nggak nutut, Pak. Terus bagaimana caranya? Kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala turut serta menjaga anak-anak kita, dan kekurangan-kekurangan kita di dalam menjaga anak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Kuncinya ini qaulan sadida. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu yang bersangkutan ini sibuknya luar biasa. Beliau sudah wafat. Yang bersangkutan bercerita, beliau ini hadirin yang dirahmati Allah, anaknya itu berapa ya? 12 atau 13. Itu hafal Quran semua. Ya, beliau itu orangnya levelnya bukan level nasional, Pak, levelnya internasional. Beliau itu mengatakan begini, saya itu berusaha untuk mengatakan yang benar dalam apapun. Kenapa? Karena harapan saya, kekurangan saya di dalam menjaga anak-anak kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, Pak, enggak ada yang sempurna mendidik anak itu. Enggak ada yang sempurna. Harapannya adalah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita jaga perkataan, kita jaga perbuatan dan lain sebagainya. Falyaqulu qaulan sadida. Saat ini hadirin, untuk berkata yang tidak benar gampang sekali. Tinggal share saja itu sudah, ini kita nggak tahu kan apakah benar atau tidak benar. Makanya perlu berhati-hati, ya. Falyaqulu qaulan sadida, agar dijaga oleh Allah keluarga kita, kekurangan-kekurangan kita di dalam mendidik anak itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga taat sekarang masuk pada ayat 13 dan 14. Ini tadi itu dibaca, ya, ada beberapa ayat terkait dengan waris itu ditutup dengan tilka hududullah. Itulah hukum-hukum Allah. Hudud itu kalau dalam kajian-kajian ulumul Quran atau juga secara usul fikih hadirin diistilahkan dengan al-muqaddarat. Al-muqaddarat itu adalah al-hudud, al-muqaddarat itu Allah yang menentukan batasannya dan Allah yang menentukan kadarnya.
Tugas kita itu hanya taat mengikutinya. Kalau ayat ini kaitannya dengan waris, berarti masalah waris itu kita tinggal mengikuti. Tinggal mengikuti. Tetapi waris ini, hukum waris tidak hanya berdiri sendiri Bapak Ibu. Tetapi hukum waris itu terikat juga dengan hukum nafkah. Rentetannya banyak. Rentetannya terkait dengan nafkah, terkait dengan tanggung jawab dan sebagainya. Nah, terkait dengan tanggung jawab ini, hadirin yang dirahmati Allah, mengajarkan kepada kita tentang distribusi harta berdasarkan hukum Allah. Distribusi harta itu ada yang dilakukan ketika orang tua masih hidup, ada distribusi harta yang dilakukan ketika orang tua sudah meninggal. Masing-masing ada hukumnya. Dan secara khusus An-Nisa 12-13 ini bicara tentang hukum Allah terkait dengan pembagian harta ketika orang tua sudah wafat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya singgung sekilas bahwa pembagian waris itu didasarkan pada ini, ada kekerabatan, kemudian ada masa depan, kemudian ada tanggung jawab. Kenapa orang dapat warisan? Karena kerabat. Semakin dekat hubungannya, potensi atau peluang mendapatkannya lebih kuat. Siapa yang paling dekat itu menghalangi yang jauh. Yang paling dekat dengan orang yang mewariskan itu siapa? Lingkarannya adalah istri, suami, anak, orang tua. Ini yang dalam kondisi apapun mendapatkan, dianggap paling dekat. Kalau saudara bisa dapat, bisa tidak dapat. Cucu bisa dapat, bisa juga tidak dapat. Tetapi suami, istri, anak, kemudian orang tua, ayah, bunda, ini dalam kondisi apapun akan dapat. Tapi bila memenuhi syarat. Jadi hubungan kekerabatan. Kemudian mustaqbaliyah, yang diperkirakan masa depannya lebih panjang, ya, jatahnya itu lebih banyak dibanding dengan orang yang diperkirakan masa depannya lebih pendek. Kalau perkiraan manusia, anak itu lebih panjang masa depannya dibanding orang tuanya, sehingga orang tua itu jatahnya kadang separuh anak-anak, separuh dari anak-anaknya. Anak perempuan kalau sendiri bisa dapat setengah, tapi bapaknya seperempat ketika ada anak. Separuhnya kan, meskipun bapaknya laki-laki. Tapi dianggap ya, menurut perkiraan manusia lebih panjang. Kemudian kaitannya dengan tanggung jawab. Kalau di dalam Islam, keluarga Islam itu tanggung jawab anak laki-laki lebih besar dibanding dengan anak perempuan. Makanya mendapatkan jatah lebih banyak. Nah, kadang muncul pertanyaan begini hadirin. Ustadz, bapak ibu saya itu sakit. Kakak saya yang laki-laki itu tidak mau merawat. Sayalah adik perempuannya yang merawat. Apakah saya tetap mendapatkan warisan separuh dari kakak saya yang laki-laki? Jawabannya begini. Sebetulnya yang salah itu warisan yang perempuan separuh laki-laki, atau anak laki-laki yang tidak mau merawat orang tuanya, atau anak perempuan yang mau merawat orang tuanya tapi ingin dapat warisan lebih banyak. Mana yang masalah? Kalau pembagiannya Allah tidak masalah. Yang masalah itu adalah anak laki-laki nggak mau ngurusi orang tuanya, dan juga anak perempuan yang ngurusi orang tuanya tapi pinginnya dapat warisan. Itu salah itu. Kalau memang ngurusi ya ikhlas saja, kan begitu kan? Ya, kalau misalnya nanti warisan lebih sedikit, ya jangan khawatir, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi suaminya nanti dapat warisan lebih banyak juga. Kan suaminya laki-laki kan? Tapi mertua saya enggak punya uang, ya itu sudah nasib sudah. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini distribusi harta dan kekayaan. Jadi ternyata taat kepada Allah itu bukan hanya dalam ibadah, dalam keimanan, juga ada ketaatan di dalam harta dan kekayaan.
Tadi ya, ketaatan di dalam mencarinya, ketaatan di dalam membelanjakannya, termasuk taat di dalam mendistribusikannya, termasuk juga menggunakan hukum-hukum waris ya. Ini kita tidak detail, hanya melihat inspirasi dari penggalan-penggalan ayat yang bisa kita ambil dari surat An-Nisa ini. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu wa linnisa'i nasibum mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagian dari karunia-Nya sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya dengan mengelola perbedaan. Banyak orang bilang suami istri itu mesti mirip. Ya, suami istri mesti mirip. Wajahnya katanya mirip. Cara bicaranya katanya mirip. Ustaz, kalau saya kok gak mirip sama istri saya, apa keliru? Loh, enggak juga ya. Jangan disalah. Itu kata orang ya. Kata orang seperti itu, okay? Kata orang. Tapi yang pasti adalah suami istri itu berbeda. Ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu, "Ustaz, saya dan suami itu berbeda cara mendidik anak. Dan biasanya sering misalnya ada masalah, sering tengkar dalam masalah mendidik anak itu antara suami dengan istri dengan suami. Ini gimana Ustaz?" Saya tanya, "Ibu didik anak itu keras apa tidak keras?" "Keras." "Kalau bapak-bapak?" "Lebih keras lagi." Saya tanyakan, "Bu, kalau panjenengan keras, apa panjenengan kepingin kalau suami juga keras juga?" "Enggak juga Ustaz." Oke. Jadi masyarakat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Allah menciptakan keseimbangan itu ya. Kalau ibunya cerewet, bapaknya diam. Kalau bapaknya yang cerewet, ibunya diam. Kalau sama-sama cerewetnya, anaknya yang diam. Kenapa? Karena gak bisa ngomong sudah. Bapak ibu membuat anak diam itu gampang, tinggal dibentak saja udah diam. Ya, gampang. Tapi untuk membuat anak aktif itu susah loh ya. Makanya yang aktif itu kemudian perlu berhati-hati juga. Jangan khawatir ayah bunda. Kalau saya dulu pernah ada seminar dengan seorang psikolog. Psikolog ini bilang begini, kalau di rumah itu ada anak kecil, tapi ternyata rumahnya rapi, bersih, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ada tempat khusus bermain bagi anak-anak. Kemungkinan yang kedua, orang tuanya kejam. Kemudiannya gitu. Artinya apa? Artinya kalau rumah itu berantakan saat ada anak itu wajar. Alhamdulillah. Ternyata rumah saya selama ini berantakan. Karena ada anak kecil, enggak apa-apa, nggih. Masyaallah muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, suami istri itu berbeda. Ingat Rasulullah itu mengibaratkan hubungan mukmin itu seperti bangunan. Bangunan itu kokoh karena perbedaan atau karena persamaan? Perbedaan. Ini masjid ini hadirin tidak akan mungkin berdiri masjid kalau hanya lantai. Ya, kalau hanya lantai. Apalagi kalau atap saja, malah nggak berdiri. Berdiri karena ada perbedaan, ada lantai, ada atap, ada jendela, ada pintu. Tapi kenapa kok kokoh? Karena masing-masing menyadari tempatnya dan komitmen dengan perannya. Oke? Jadi tahu tempat dan tahu peran. Rumah tangga akan hancur kalau tidak memahami tempatnya dan tidak mau melakukan perannya. Itu masalah. Makanya di dalam masalah-masalah yang berbeda hadirin yang dirahmati Allah, pokoknya
pahami tempatnya. Suami sebagai qawwam, sebagai pemimpin rumah tangga. Sebagai pemimpin rumah tangga, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah semangat untuk mencari nafkah. Tunjukkan kepada istri bahwa saya itu semangat. Istri itu, hadirin dirahmati Allah, senang kalau suami itu semangat mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih senang lagi kalau pulang bawa duit, itu lebih senang lagi. Tetapi kalau panjenengan tidak semangat mencari karunia Allah, bagaimana, Bu? Senang apa tidak senang? Senep ibu-ibu itu, hadirin mikirin. Jadi yang penting itu adalah semangat mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam proses mencari itu kemudian ternyata ada perbedaan-perbedaan. Di sini jangan iri, suami bekerja menghasilkan uang, istri jangan iri. Begitu juga hadirin, zaman sekarang ada juga istri yang bekerja. Istri yang bekerja, hadirin, kalau misalnya penghasilannya lebih banyak dari suami, harus juga tahu diri. Posisinya di mana dan perannya apa. Masalah rumah tangga terjadi ketika penghasilan istri lebih besar dari suami, kemudian istri tidak paham posisinya dan tidak tahu peran yang harus diambil. Nah, ini bisa berantakan ini rumah tangga ini. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau secara khusus misalnya ini ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu terkait dengan harta dan kekayaan, diingatkan jangan iri. Kenapa? Laki-laki itu punya hak milik dari apa yang dia usahakan. Suami kalau bekerja hasilnya milik suami, tetapi suami berkewajiban menghidupi keluarganya. Istri kalau bekerja menghasilkan harta itu murni milik istri. Cuma kalau secara fikih ada juga ulama yang mengatakan kalau istri kerja, Anda itu kan berarti mengambil waktu yang seharusnya diberikan suami tapi digunakan di luar. Maka seharusnya ada kompensasi apa? Siap juga untuk membantu keluarga dan rumah tangga. Begitu. Oke. Walaupun aslinya kalau istri bekerja, harta itu dimiliki oleh siapa? Miliki istri. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, ini keluarga bersama. Oke, keluarga bersama. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Nah, ini kemudian perlu berbagi peran. Pak, menyiapkan makanan di rumah itu tugas sinten? Saya tanya bapak-bapak, ibu nggak usah jawab. Tugas sinten, Pak? Nyuci baju itu tugasnya siapa, Pak? Menyiapkan rumah itu tugasnya siapa? Ini ibu-ibu loh, nggak boleh jawab terus ini. Ditanya siapa yang menyiapkan makanan? Bapak-bapak. Siapa yang mencuci? Bapak-bapak. Ya benar memang. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, tetapi begini, keluarga itu adalah milik bersama. Milik bersama. Kadang begini, ada orang yang semangat ingin mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dipilih ikut sunnahnya Nabi itu dipilih poligaminya, Pak. Nafkahnya tidak ditiru, bagaimana kemudian melayani istri tidak ditiru dan sebagainya. Yang ditiru itu satu, tapi lebih. Ustadz, Rasulullah itu kan pernah ya lempar-lemparan tepung sama Aisyah di dapur ya. Iya. Kalau saya Ustadz menganggap lempar-lemparan tepung itu kelas ringan. Kalau saya kelas berat Ustadz. Karena yang dilempar bukan tepung apa? Ya piring, gelas. Wah, masalah ini. Pelanggaran ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga itu milik bersama, dikerjakan bersama-sama, berbagi tugas. Kalau istri lebih telaten mengurusi anak, maka biarlah istri yang mengurusi. Tapi ada juga ayah yang telaten betul mengurusi anak. Kalau ibunya nggak telaten mengurusi anak, hobinya itu main WA saja. Ada tak seperti itu? Orangnya ada di sini sekarang.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Ustadz, kalau di rumah itu ternyata Ustadz yang telaten masak, telaten bersihkan rumah, telaten mendidik anak, istri saya semua Ustadz. Wah, itu kan berarti tidak ada ta'awun. Kita itu hanya menerjemahkan tolong menolonglah itu ketika dengan tetangga, dengan masyarakat kampung gotong royong. Padahal ta'awun yang paling kita butuhkan itu di mana? Ya di rumah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu di rumah yang diutamakan. Ya masak, kalau masak gantian ya monggo silahkan, nyuci bareng juga silahkan dan sebagainya. Saling meringankan satu sama yang lainnya. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Masyarul muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi sudah sekilas saya singgung ini bahwa dalam rumah tangga itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suami itu pemimpin yang berkewajiban untuk memberikan nafkah. Bagi istri, yang paling bagus itu sebetulnya suami itu adalah suami loman, istri neriman. Nah, itu bagus itu. Ya. Suami loman, istri neriman. Pak, ngerti? Suami loman itu suami yang dermawan sama istrinya itu gitu. Panjenengan Bapak Ibu, Bapak-bapak yang megang gaji panjenengan sinten? Alhamdulillah Ustaz, kalau saya ATM dipegang istri Ustaz. Ya. Ada isinya? Enggak ada Ustaz. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun Khadijah itu kaya, tetapi sebagai seorang suami, beliau itu memahami bahwa tanggung jawab suami adalah memberi nafkah. Ketika Khadijah membantu untuk dakwah itu luar biasa. Luar biasa. Nah, yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan nafkah itu Bapak Ibu, kita lihat dulu maharnya, lihat dulu maharnya. Konon ceritanya Nabi menikahi Khadijah itu kalau dihitung masyarakat muslimin itu mungkin lebih dari 600 jutaan maharnya. Dalam riwayat yang lain menyebutkan 20 ekor onta. Jadi maharnya berapa? 20 ekor onta. Panjenengan yang katanya mau ikut sunnah Nabi, maharnya berapa coba? Seperangkat alat tunai atau kredit? Alhamdulillah, kita bersyukur karena ada hadis yang menyebutkan sebaik-baik perempuan adalah yang mudah dan murah maharnya. Nah, itu harus bersyukur itu, Pak. Harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikisahkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah itu pernah memberi nafkah dan menyiapkan nafkah untuk keluarganya itu cukup untuk 1 tahun. Jadi kalau menyiapkan nafkah untuk keluarga cukup untuk 1 tahun, kira-kira yang disiapkan banyak atau sedikit, Pak? Banyak. Bu, panjenengan dapat nafkahnya itu tahunan, bulanan, pekanan atau borongan? Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini luar biasa ya, ketika Allah menyebutkan tentang kewajiban suami yang memberi nafkah, Allah juga menyebutkan etika yang harus ditonjolkan oleh istri di dalam masalah nafkah dan keluarga ini. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi, ya. Wanita yang soleh, wanita yang taat dan memelihara diri sendiri dan lain sebagainya. Itu cocok, Pak. Cocok antara yang diberikan itu dengan sifat yang harus dimiliki oleh istri yang berusaha untuk menjaga diri. Makanya tadi saya katakan,
yang paling baik itu adalah suaminya loman, istrinya neriman. Diberi berapapun apa? Gimana jawabannya Bu? Diberi berapapun bagaimana? Alhamdulillah. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Tapi bapak-bapak harus jujur. Ya, harus jujur. Berapa penghasilannya disampaikan. Ya, ada seorang teman yang bersangkutan itu setelah mendapatkan mendapatkan honor. Nah, honornya itu dikasihkan ke istri itu tidak semuanya, yang sebagian dipegang. Kemudian tiba-tiba datang temannya cerita, loh tadi enak ya, kita nggak capek-capek tapi dapat sekian. Kata dia, waduh padahal nggak saya kasihkan semuanya. Ya. Nah, apa artinya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa suami itu punya kewajiban untuk memberi nafkah walaupun tidak harus kemudian semua gajinya itu diberikan. Nggak harus semua begitu. Kalau semuanya dikasihkan kepada istri nggak jadi masalah. Boleh-boleh saja. Toh ini juga tidak diatur ya. Tidak ada dalil yang secara rinci bahwa berikanlah gajimu semuanya pada istri, tidak ada seperti itu. Dalam bab muamalah boleh-boleh saja. Suami mempunyai pegangan juga nggak jadi masalah. Makanya kadang-kadang suami itu ada namanya uang perempuan dan uang laki-laki. Uang perempuan dikasih istri, uang laki-laki diselempitkan di kopiahnya. Kalau yang punya kopiah hitam seperti ini. Tapi saya sarankan bapak-bapak, kalau cari istri jangan cari istri yang pinter cari duit. Sebab jenengan sembunyikan di mana ketemu dia. Karena pintar mencarinya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak yang diminta adalah semangat mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus yakin itu dengan ayat yang mengatakan orang yang bersungguh-sungguh akan diberi jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri pun juga begitu. Ketika suaminya berangkat, jangan bebani suami di luar batas kemampuannya. Ya. Malah kemudian ada juga yang mengatakan kalau pelanggaran masalah harta yang dilakukan oleh suami sedikit banyak dipengaruhi oleh siapa? Istri, karena tuntutan-tuntutan di luar batas. Makanya kemudian dalam masalah harta itu kadang yang masalah itu bukan pendapatannya, tapi yang masalah itu adalah belanjanya. Belanja yang masalah itu kapan? Ketika misalnya tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Ini masalah. Kemudian ada kecenderungan belanja itu untuk memuaskan orang lain, bukan untuk kepuasan dirinya. Ada orang belanja, kenapa sampai beli ini? Agar dianggap sebagai bagian dari komunitas ini. Sehingga kemudian harus membeli merek tertentu, harus punya barang tertentu. Nah, ini yang bikin masalah itu. Iya, kalau punya duit, walaupun toh punya duit, ini secara syar'i juga masalah sebetulnya. Tambah masalah kalau tidak punya harta dan kekayaan, tambah masalah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istri juga perlu dengan baik mengelola harta suami. Walaupun ada juga hadis yang menyebutkan bila seorang istri menyedekahkan nafkah suaminya. Dari suami memberi nafkah ada sebagian yang disedekahkan, boleh saja. Nanti suaminya dapat pahala, istri juga dapat pahala, bahkan pembantunya juga mendapatkan pahala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kepemimpinan keluarga. Suami menjadi pemimpin itu karena apa? Karena nafkah dan mahar. Tapi ada juga yang menyebutkan karena kesempurnaan akal, karena ketaatan, karena yang bersangkutan punya kewajiban berjihad, berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi sebagian ulama mengatakan laki-laki itu sebagai pemimpin karena faktor biologisnya dan juga emosionalnya. Oke. Artinya secara biologis itu tetapi begini. Kalau di dalam hadis Nabi itu masing-masing ini sebagai pemimpin, tapi secara hierarki begini. Kalau kita membuatkan lingkaran kepemimpinan itu, dalam hadis Nabi ada lingkaran kepemimpinan imam, pemimpin.
Sekarang taruhlah presiden itu pemimpin. Dari presiden itu langsung lompat suami itu pemimpin, kemudian istri, kemudian pembantu. Itu lingkaran kepemimpinan. Ya. Jadi organisasi yang mendapatkan perhatian Nabi itu adalah negara dapat perhatian, langsung kemudian keluarga. Cuma seringkali kita hadirin dirahmati Allah tidak memperhatikan keluarga, tapi memperhatikan organisasi-organisasi yang lain. Contohnya, panjenengan pasti serius merumuskan visi dan misi sekolah. Tapi visi dan misi keluarga bagaimana? Dirumuskan apa tidak? Ayo, yang di rumah punya visi dan misi angkat tangan. Apa visi dan misinya? Bahkan kalau di sekolah ataupun di perusahaan mengeluarkan biaya yang besar untuk merumuskan visi dan misi. Padahal kepemimpinan yang jadi perhatian Rasul itu adalah negara, keluarga. Nah ini ya, hierarki kepemimpinan. Ar-rajulu ra'in wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Masing-masing adalah pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Nah, ini ayat yang disebutkan dalam surat An-Nisa, ada ruang lingkup ketaatan yang juga harus dibangun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ini taat pada Allah. Taatan pada Allah. Taat pada Allah ini Pak, Bu, yang paling pokok itu adalah sholat. Tadi sudah saya singgung contoh Nabi Ibrahim. Jenengan jaga bapak, jagalah sholatnya, ibu jagalah sholatnya, anak jagalah sholatnya. Panjenengan kalau berpesan kepada anak, jangan sampai ketinggalan ini sholat ini. Bahkan Rasulullah itu memberikan contoh, Ali dan Fatimah sudah berumah tangga, itu diingatkan, diketuk kamarnya, Ali kamu sudah sholat atau belum? Padahal sudah berumah tangga, diingatkan Bapak Ibu. Nah, penting untuk menjaga sholat. Kenapa? Karena kalau dalam surat Maryam ada juga disebutkan, di antara kesesatan yang dialami oleh sebuah generasi adalah ketika meninggalkan sholat dan menuruti hawa nafsu. Nah, kalau anak-anak masih di rumah mungkin masih bisa kita kendalikan, tetapi yang anaknya sudah besar, ya, yang sudah jauh dari keluarga, ini harus tetap diingatkan. Ya. Rabbana, kalau bahasa Nabi Ibrahim tadi, Rabbana liyuqimus shalah. Kemudian di samping yang dibangun itu adalah hubungan dengan Allah, juga hubungan dengan orang tua dan karib kerabat. Bapak Ibu, berarti anak juga diajari untuk berbakti kepada orang tua. Kendala anak dalam baktinya kepada orang tua itu ada dua. Jadi satu tapi bisa dijabarkan dua. Yaitu kecenderungan an-nufus al-mutaharrirah. Jiwa yang ingin bebas. Jiwa ingin bebas dari arahan orang tua. Kadang kalau dinasehati tidak suka. Itu anak. Yang kedua, an-nufus al-mutaharrirah anil mas'uliyah. Ingin bebas, tidak mau direpotin oleh orang tua. Nah, ini kendala untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita bicara tentang wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, ini bukan ditujukan pada anak-anak kita loh ya, tapi ditujukan pada kita, karena kita juga sebagai anak juga, sebagai hamba Allah dan juga sebagai anak. Kita juga berkewajiban kepada Allah untuk menyembahnya dan juga berbakti kepada orang tua. Nah, kita itu punya kecenderungan. Apa kecenderungannya? Ingin bebas, tidak mau diarahkan orang tua dan juga tidak mau direpotin oleh orang tua. Nah, ini kendala di dalam bakti kepada orang tua. Makanya suami istri harus bekerja sama. Kalau sudah berumah tangga, punya mertua dan punya orang tua, istri mendorong agar suaminya bakti kepada orang tuanya. Suami mendorong istrinya juga agar bakti kepada orang tua. Nah, kemudian ketika kita ingin menanamkan anak yang bakti kepada orang tua, apa ajaran yang bisa kita lakukan? Ada beberapa tips ini. Apa tips? Yang pertama adalah mengajarkan kecerdasan ranking.
Ya, kecerdasan ranking itu apa maksudnya? Ada seorang psikolog yang membuat konsep kecerdasan ranking. Maksudnya apa? Kecerdasan peringkat, yaitu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dalam hubungan sosial, siapa yang dituakan, siapa yang lebih muda, apa yang harus dilakukan, nah itu namanya kecerdasan ranking. Jadi cerdas itu bukan hanya intelektual, tetapi ketika terhadap orang tua kita bisa menempatkan diri, kepada kakak itu kalau dalam bahasa hadis Nabi itu disebutkan, bukan termasuk umatku yang tidak hormat pada yang tua dan tidak sayang kepada yang muda. Itu mengajarkan kecerdasan peringkat ini. Ya. Kecerdasan peringkat, kecerdasan ranking ini. Sebetulnya bahasa Jawa itu mengajarkan seperti itu. Kepada orang yang tua ada kromo inggil, kemudian ada kromo, kemudian ada bahasa nguku. Itu mengajarkan kecerdasan ranking melalui bahasa. Ada unggah-ungguhnya. Itu yang dimaksud dengan kecerdasan ranking. Yang kedua, dihidupkan ruhul khidmah. Ya, dihidupkan ruh semangat untuk melayani. Ya, sangat luar biasa ya hadis Nabi yang menyebutkan tentang anak yang bertawasul kepada Allah dengan amal solehnya berupa bakti kepada orang tua, menyiapkan susu untuk ayah ibunya, tapi karena orang tuanya sudah tidur ditunggu itu sampai bangun. Nah, itu kan bagian dari ruhul khidmah, semangat untuk melayani. Makanya kemudian kita ini juga bagian dari anak, istri mengingatkan untuk melayani orang tua suami mengingatkan istrinya juga demikian, agar nanti anaknya juga seperti itu. Oke. Kemudian hadirin dirahmati Allah, kita ajari anak itu pemahaman bahwa orang tua itu untuk anaknya. Ya, orang tua untuk anak. Seringkali anak itu beranggapan orang tua itu tidak berbuat untuknya. Sehingga kemudian arahan orang tua dianggap berlawanan dengan keinginannya, padahal orang tua itu mesti menginginkan kebaikan pada anaknya. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana dan lain sebagainya. Ya, intinya hubungan vertikal dan horizontal sebagai ruang ketaatan kepada Allah yang dibangun di dalam hubungan keluarga. Selanjutnya, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam Al-Qur'an itu, di dalam menggambarkan hubungan keluarga, ada beberapa pola. Hubungan orang tua dan anak, hubungan persaudaraan, dan hubungan rumah tangga suami istri. Hubungan orang tua dan anak. Dalam hubungan orang tua dan anak itu ada tipe-tipe seperti ini. Ya. Saya lewati ini aja. Nah, dalam hubungan orang tua dengan anak ini, ada anak taat tapi orang tuanya tidak taat. Ada orang tua taat tapi anak tidak taat. Nah, kemudian ada keluarga yang taat. Kita semua menginginkan apa? Keluarga taat. Orang tuanya taat, anak-anaknya juga taat. Kalau orang tuanya taat, anaknya taat, itu juga dijamin dengan penjagaan. Panjenengan tadi saya beritahu tentang surat Al-Kahfi yang bicara tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir yang merenovasi rumah. Itu rumah siapa? Wa ammal jidaru fakana limasakin. Wa ammal jidaru wa ammal jidaru fakana lihulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun rumah yang mau roboh tadi milik dua anak yatim ini. Wa kana abuhuma sholihah, orang tuanya itu soleh. Nah, karena orang tuanya soleh dan anaknya juga soleh loh ya. Karena cerita tentang anak yang tidak soleh sudah sebelumnya dibunuh oleh Nabi Khidir. Ya, orang tuanya soleh, anaknya soleh. Ketika orang tuanya soleh dan anaknya soleh, harta yang disiapkan untuk anaknya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang tuanya soleh, anak tidak soleh, kadang harta yang sudah disiapkan untuk masa depan mereka ini nggak awet, Pak. Bahkan menjadi sumber apa? Sumber konflik dan juga masalah. Ada kan rebutan harta, rebutan waris, sehingga kemudian konflik antar keluarga. Jadi masyarakat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pola hubungan ideal yang perlu dibangun. Kalau ini kemudian pola hubungan persaudaraan,
hubungan cinta dan kasih sayang. Ada juga yang hubungannya diawali cinta dan ketaatan tapi berakhir dengan godaan setan, atau kemudian diawali dengan kebencian dan diakhiri dengan happy ending ketika keluarga dikumpulkan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kalau hubungan suami istri, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan hukum-hukum keluarga dan pembentukannya, boleh dan yang tidak boleh dinikahi, pembagian harta bagi kerabat, hak dan kewajiban timbal balik. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan, ya, penggalan-penggalan dari ayat, semoga bisa menginspirasi kita untuk mengambil hikmah dan manfaat, dan semoga keluarga kita dijadikan oleh Allah sebagai al-usratul muti'ah, keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian.